Halo, selamat sore saudara. Kalimantan Tengah hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi menarik dan terupdate seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Eka Risti Hartani dan kita akan simak kilas berita utama selengkapnya. Selama periode bulan Januari hingga Mei 2026, Polda Kalteng berhasil mengamankan sebanyak 233 tersangka kejahatan. Jajaran Satres Narkoba Polres Lamandau kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 3 orang tersangka pencuri spesialis pembobol pondok atau rumah di kebun kelapa sawit berhasil dibekuk anggota Polres Lamandau. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat provinsi tahun 2026 yang berlangsung hikmat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam upacara ini, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linda Victoria Aden, hadir bertindak sebagai inspektur upacara. Ia memimpin langsung jalannya penghormatan kepada bendera merah putih serta pembacaan teks Pancasila di hadapan seluruh peserta. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ia menekankan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini harus dijadikan pemantik semangat untuk terus membumikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, terutama di bumi Tambun Bungai. Ini adalah merupakan momen istimewa untuk seluruh bangsa Indonesia, karena kita bukan hanya sekedar memperingati dengan upacara, tapi kembali kepada kita diingatkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar terdiri dari 5, tapi itu juga adalah merupakan filosofi, falsafah, ideologi bagi kita. Dan sebagai aparatur sipil negara, kita wajib dan harus setia kepada Pancasila, karena itu menjadi pedoman bagi kita. Harapannya sama seperti yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, bahwa seluruh ASN selalu menjadi bagian dari pembangunan di Kalimantan Tengah untuk Indonesia dan sekali lagi setia pada Pancasila. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah untuk bahu-membahu, bergotong royong, dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial serta kemanusiaan dalam pelayanan publik sehari-hari. Dari Palangkaraya, Fatur dan Henry Sera, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2026, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan di halaman kantor TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Upacara berlangsung hikmat dengan pembacaan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kalimantan Tengah berlangsung hikmat. Seluruh jajaran pegawai dan karyawan mengikuti upacara yang digelar di halaman kantor TVRI Kalimantan Tengah. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upacara tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orcidanti, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil,
dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun juga menjadi pondasi moral dalam menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, hingga ancaman intoleransi dan radikalisme. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, seluruh insan penyiaran di TVRI Kalimantan Tengah diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga nilai kemanusiaan, dan menghadirkan siaran yang mencerdaskan serta memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Dari Palangkaraya, Jatmiko Wicaksono dan Samsul Mustain, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Selama periode bulan Januari hingga Mei 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berhasil mengamankan sebanyak 233 tersangka kejahatan jalanan mulai dari curat, curas hingga curanmor. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta Polres jajaran bergerak serentak menindak tegas pelaku kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Terhitung sejak bulan Januari hingga akhir Mei 2026, pihaknya berhasil mengungkap 121 kasus kejahatan jalanan. Di antaranya kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam press release menerangkan bahwa dalam pengungkapan kasus ini pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 233 orang tersangka. Sementara itu wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi untuk kasus curat berada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kasus curas paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas dan kasus curanmor mendominasi di wilayah Kota Palangkaraya. Total kerugian dalam penangkapan kasus kejahatan jalanan ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terus mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah apabila mengalami atau menemukan tindak pidana kejahatan jalanan dapat menghubungi pihak kepolisian melalui call center 110. Dari Kota Palangkaraya, Andika Eko, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Jajaran Satres Narkoba Polres Lamandau kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika periode bulan April dan juga Mei 2026 dengan mengamankan 10 kg lebih narkotika jenis sabu. 4 perkara penyelundupan barang haram jenis sabu-sabu berhasil digagalkan dan menangkap 7 tersangka bersama barang bukti narkoba dengan berat total 10,5 kg sabu. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono menyampaikan bahwa keempat perkara tersebut terdiri dari pengungkapan di periode bulan April hingga Mei 2026. Kapolres menjelaskan bahwa kasus tindak pidana penyelundupan sabu ini diduga merupakan jaringan lintas pulau, karena dari keterangan tersangka ada dikendalikan oleh seseorang yang tinggal di Jawa Timur dan sedang dilakukan penyelidikan. Modus operandi pemetaan jaringan internasional, para tersangka bertindak sebagai pembeli, perantara, pemilik maupun penyimpan barang haram tersebut. Narkotika diselundupkan dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur darat perbatasan Kalbar, Malaysia. Kapolres membeberkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkalan Bun Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Narkoba dari 2 bulan terakhir, April dan juga Mei, kami dapat mengungkap total ada 10,5 kg, yang mana di sini ada 4 TKP, yang mana TKP-nya memang jalur lintas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Selatan, yang mana ada di wilayah daerah Kecamatan Dela.
Para tersangka dikenakan ancaman hukuman berlapis untuk memberikan efek jera, dan para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berat, sanksi hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana mati atau penjara seumur hidup, serta denda pidana paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lamandau, Bobiansah, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. 3 orang tersangka pencuri spesialis pembobol pondok atau rumah di kebun kelapa sawit berhasil dibekuk anggota Polres Lamandau. Polres Lamandau menggelar rilis terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Para pelaku tersebut spesialis mencuri barang-barang yang ada di pondok kosong di kebun masyarakat. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono membeberkan awal mula terungkapnya kasus ketika ada sebuah mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan dekat pondok milik warga desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik. Setelah dilakukan interogasi dari 4 orang tersangka, 3 diantaranya yakni merupakan pelaku pencurian spesialis pondok yang ada di kebun dan mengaku telah melakukan aksinya di 4 lokasi yang berbeda. Kapolres mengatakan bahwa barang-barang hasil curian seperti perlengkapan kebun dan lain-lain dikumpulkan di sebuah rumah yang ada di Desa Kujan. Tersangka mengaku sebagian barang dijual secara online melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Adapun uang hasil penjualan barang-barang itu oleh pelaku digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Diketahui para pelaku dalam melakukan aksi pencurian menyasar pondok-pondok warga yang ada di kebun ketika ditinggal pemiliknya. Serta barang-barang yang memiliki nilai ekonomi dibawa pelaku untuk dijual secara terpisah via online. Para tersangka beserta barang bukti telah diamankan Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, hari ini kami melakukan rilis terkait dengan tindak pidana curat, yaitu spesial pondok kosong yang ada di dalam kebun, yang mana pelaku ada 3 orang, yang kurang lebih barang-barang ini dan yang sudah dijual kurang lebih sekitar 10 juta rupiah totalan. Bagi warga masyarakat yang memang memiliki pondok di dalam kebun, agar untuk kalau bisa dilengkapi pintunya dengan gembok tambahan ataupun rantai, sehingga untuk dibobol agak lebih susah. Karena beberapa pondok yang dibobol hanya gembok kecil, yang mana kaitannya itu hanya paku 1 biji, ada yang 2 biji, sehingga menggunakan alat palu ataupun gagang dodos itu mudah untuk terbuka. Dari semua ini ada 4 TKP, yang mana 3 TKP sudah kita ketahui pemilik dan sudah kami lakukan proses penyidikan. Kami masih mencari dan mensinkronkan antara keterangan tersangka, barang bukti, dan juga TKP. Dihimbau kepada masyarakat terutama yang memiliki pondok di dalam kebun agar waspada dan menjaga keamanan dengan memasang gembok tambahan. Polres Lamandau juga menghimbau apabila melihat atau mengetahui ada kejadian yang dapat meresahkan masyarakat, silakan dapat menghubungi melalui layanan 110. Dari Kabupaten Lamandau, Bobiansah, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dalam rangkaian memeriahkan hari jadi ke-39 Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah kembali menggelar ajang promosi UMKM dan ekonomi kreatif yang bertajuk Pesona Tambun Bungai 2026. Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian di Kalteng dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pesona Tambun Bungai tahun 2026. Kegiatan yang memasuki penyelenggaraan kelima kalinya dilaksanakan pada 29 hingga 31 Mei 2026 bertempat di Duta Mall Palangkaraya. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Lina Victoria mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan bentuk sinergi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Melalui sektor UMKM diharapkan produk-produk UMKM Kalimantan Tengah mampu memiliki daya saing yang lebih kuat, tidak hanya di tingkat nasional namun juga menembus pasar ekspor internasional.
Beragam kegiatan akan memeriahkan gelaran Pesona Tambun Bungai 2026, di antaranya pameran produk UMKM unggulan, fashion show busana khas daerah, yang seluruh pesertanya telah melalui proses seleksi oleh Bank Indonesia. Beragam literasi dan edukasi keuangan, serta berbagai perlombaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif masyarakat dengan target transaksi mencapai kurang lebih 300 juta rupiah, yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah. Dari Kota Palangkaraya, Anton Yulianto dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pusat Daur Ulang Penarung Kota Palangkaraya mengubah limbah plastik menjadi paving block sebagai bentuk pengelolaan sampah non-organik berbasis ekonomi, dan program ini menjadi salah satu langkah mendukung konkret dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Inilah proses produksi pembuatan paving block dengan memanfaatkan limbah plastik yang sulit terurai. Plastik tersebut sebelumnya dipilah, dibersihkan, kemudian dilelehkan dan dicetak menjadi bahan bangunan yang memiliki daya tahan cukup baik. Selain ramah lingkungan, produk ini juga dinilai lebih efisien karena memanfaatkan bahan baku yang melimpah. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan Sembangau, Robi Sarwo Prasojo menjelaskan bahwa PDU Penarung telah berhasil mengolah plastik sekali pakai menjadi material konstruksi berupa paving block yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp3.000 per keping. Robi menerangkan pemasangan paving block menggunakan limbah plastik tersebut sudah diaplikasikan oleh pemerintah Kota Palangkaraya, salah satunya di Jalan Glatik. Di pusat daur ulang ini kita memanfaatkan sampah plastik yang tidak ada harga jualnya seperti kresek untuk menjadi barang berguna seperti paving. Sebenarnya nggak cuma jadi paving sebenarnya, bisa untuk papan, untuk kayu balok bisa. Cuma cetakannya sementara kita punya untuk paving. Jadi sampah plastik yang ada ini kita olah menjadi paving. Satu paving itu sekitar 1,5 kg sampah plastik. Seperti itu. Jadi sampai saat ini kita sudah mengerjakan hampir 20-an ribu paving plastik dan sudah kita pasarkan. Sudah ada pemanfaatan juga dari Pemko, salah satunya di Jalan Glatik di Perumnas, itu sudah jadi jalan. Kepala Koperasi Green Society Organik Supriyadi selaku pengelola mengatakan, peminat paving block cukup banyak terutama dari instansi pemerintah. Saat ini pihaknya dalam satu hari hanya mampu menghasilkan sekitar 150 paving block dan untuk satu batang paving membutuhkan sekitar 1,5 kg sampah. 2024 ini kita masih mesin satu, kemudian karena permintaan banyak kita nggak mampu, akhirnya kita dapat satu lagi ini bantuan dari CSR Bank Kalteng sehingga menambah kapasitas kami untuk proyek ini. Tetapi ini masih belum mampu juga, kita masih kewalahan ini, bahasanya itu masih kekurangan. Eksotoder ini satu itu 10 pencetak ini mas, jadi kita masih 2, jadi masih kita belum mampu untuk memenuhi keperluan pasar. Sedangkan pasar ini permintaannya sangat banyak sekali. Harapannya nanti ada pihak-pihak lain yang bisa turut serta membantu kami untuk penyediaan alat-alat ini. Supaya apa? Supaya keperluan dari masyarakat ini, baik itu masyarakat maupun instansi, itu bisa kita penuhi. Kemudian kita bisa memaksimalkan untuk pengurangan daripada limbah plastik yang ada di Kota Palangkaraya. Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan di segmen advertorial. Pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Barito Selatan ajak generasi muda sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Barito Selatan. Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengatakan, Hari Lahir Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Untuk itu dirinya mengajak generasi muda di daerah ini agar sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menyatakan dengan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dari Kabupaten Barito Selatan, Wahyu Iskandar, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat koordinasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Timur. Rapat yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, instansi terkait, perusahaan perkebunan, serta pihak-pihak terkait lainnya tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam mencegah terjadinya karhutla. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten 1 Setda Barito Timur, Aripanan Putut Lelu menekankan pentingnya kolaborasi dalam melakukan pencegahan karhutla dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan upaya deteksi dini terhadap potensi titik api. Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga mengingatkan agar tidak ada praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar ketentuan, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang luas bagi masyarakat. Kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla dan pemukiman di Barito Timur. Hal ini dalam menyikapi daripada musim kemarau yang tahun 2026 ini diperkirakan lebih kering dan cukup panjang gitu. Yang diperkirakan puncaknya adalah mungkin di Agustus nanti gitu. Oleh sebab itu kita melaksanakan kegiatan rakor ini mengundang semua pihak yang dari Forkopimda, kemudian dari camat, kemudian dari rekan-rekan dunia usaha gitu, teman-teman dari perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dan kita tadi di rapat sudah mendengarkan dari teman-teman dunia usaha yang dari perusahaan perkebunan dan pertambangan yang hadir terkait dengan kesiapan personil, peralatan, dan juga dukungan mereka termasuk dengan perkiraan titik atau sumber air gitu, karena perkiraan kita dengan adanya situasi kemarau yang pada saat ini mungkin yang biasa tempat-tempat air itu mengalami kekeringan gitu. Selain membahas langkah pencegahan, rapat juga mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana penanganan karhutla, termasuk kesiapan personil, peralatan, serta sistem pelaporan dan koordinasi lapangan. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian Dairi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur bersama DPRD menggelar rapat kerja guna membahas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk pembenahan sikap dan perilaku petugas kesehatan dalam memberikan layanan di fasilitas kesehatan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Barito Timur. Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Anggota DPRD menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana maupun tenaga medis, tetapi juga menyangkut sikap atau attitude petugas dalam melayani pasien menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kenyamanan masyarakat saat mendapatkan pelayanan. Pelayanan kesehatan itu ditingkatkan di 11 puskesmas, satu rumah sakit, supaya untuk mutu pelayanan dan attitude pada saat pelayanan diperhatikan. Dan ada lagi kah masukan yang memang diarahkan ke rumah sakit atau kesehatan dinas sendiri? Kalau untuk kita kan selama ini kan dengan dinas kesehatan dan rumah sakit selalu berkoordinasi, koordinasi dengan dinamis dan untuk pelayanan ditikan pada pelayanan semuanya, baik itu pelayanan 12 SPM standar minimal maupun di rumah sakit, baik itu pengobatan, dokter spesialis ataupun di dinas di puskesmas. Dan harus diingatkan juga bahwa sekarang pendaftaran kita rapat juga dengan BPJS. BPJS sudah memakai digital, jadi dengan identifikasi jari sekarang. Jadi diharapkan juga masyarakat, kita tahu masyarakat geografi kan jauh-jauh nih, kan tidak semuanya yang mengerti mengenai digital. Jadi ada kadang-kadang salah komunikasi atau miskomunikasi antara pelayanan dengan yang menerima BPJS. Dan itu ada di sosialisasi. Nanti akan sosialisasi kembali oleh BPJS. Dari BPJS-nya lah. Akan sosialisasi kembali untuk prosedur dan hak-hak mereka jadi pasien BPJS. Nih. Kepala Dinas Kesehatan Barito Timur, Jimmy W.S. Hutagalung menambahkan, pihak Dinas Kesehatan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, melalui berbagai program pelatihan dan penguatan etika pelayanan. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian Dairi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat sinergi layanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Bupati Salahuddin mengatakan, transformasi RSUD Muara Tewe menjadi rumah sakit prima dan rujukan di Kalimantan Tengah menjadi prioritas. Peningkatan layanan akan dilakukan secara menyeluruh, meliputi penguatan manajemen, pembangunan fasilitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Salahuddin merencanakan akan menyusun langkah konkret, termasuk pelatihan sumber daya manusia, pemenuhan alat medis, dan perbaikan alur rujukan. Dengan langkah ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap RSUD Muara Tewe mampu melayani pasien lebih baik dan menjadi rujukan utama di Kalteng, sekaligus mendorong pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah setempat. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar silaturahmi dengan jajaran Direksi Perusahaan Daerah Batara. Pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana strategis untuk menggenjot investasi pengelolaan potensi daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah. Bupati Salahuddin menyampaikan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung investasi yang sehat untuk membuka lapangan kerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Umum Perusda Batara Gogo Purmanjaya mengatakan, perusahaan daerah hadir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menyerap tenaga kerja lokal, dan membina pengusaha daerah menjadi mitra investasi. Rapat yang dimoderatori Sekretaris Daerah tersebut memfokuskan pembahasan pada pembangunan penampungan limbah B3, pengurusan hak participating interest 10% dari potensi gas, serta rencana investasi pengolahan minyak goreng dan penguatan kerjasama dengan perusahaan swasta. Langkah ini diharapkan memperkuat pengelolaan sumber daya dan mendorong kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Satuan Wartawan Kabupaten Barito Utara menggelar uji kompetensi wartawan diikuti sebanyak 45 wartawan dari berbagai jenjang.
Sebanyak 45 wartawan dari berbagai jenjang mengikuti uji kompetensi wartawan yang digelar oleh PWI Kabupaten Barito Timur. Ketua PWI Barito Timur mengatakan, uji kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas atau untuk memperoleh sertifikat saja. UKW penting untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman etika, serta tanggung jawab profesi wartawan agar informasi yang disajikan akurat dan dapat dipercaya. Ketua PWI Kalteng Muhammad Zainal menyebutkan, pelaksanaan di Barito Utara adalah yang terbesar di provinsi dan pertama kali membuka 8 kelas. Ia menekankan, peran UKW dalam memerangi hoaks dan memperkuat kredibilitas media harus utama. PWI ingin mencetak wartawan yang profesional dan beretika, bukan wartawan abal-abal. 45 wartawan dari berbagai jenjang tersebut terdiri dari 24 peserta pada jenjang muda, 15 jenjang media, dan 6 pada jenjang utama. Jumlah ini melebihi pelaksanaan sebelumnya dan menjadikan kebanggaan organisasi. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar seminar ilmiah santri di Sampit dan kegiatan ini membahas tantangan serta peluang di era digital. Ratusan santri dari berbagai pondok pesantren mengikuti seminar ilmiah ini. Kegiatan diselenggarakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur di Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, santri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun demikian, nilai moral dan keagamaan tetap harus dijaga. Dalam seminar ini, peserta mendapat materi tentang literasi digital, termasuk pemanfaatan teknologi secara bijak. Beliau menyampaikan cara atau antisipasi terhadap digitalisasi ini. Karena saat ini kan kita tidak bisa menampilkan bahwa era digitalisasi ini itu perkembangan informasi masuk itu banyak yang positif, juga tidak sedikit yang negatifnya. Jadi bagaimana anak-anak pesantren ini dibentengi, diberi pengetahuan cara-cara untuk menanggulangi ini. Pemerintah daerah berharap santri mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Turnamen sepak bola HNR Cup 2 resmi digelar di Stadion 29 November Sampit diikuti 64 tim. Turnamen ini dibuka langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur resmi membuka turnamen HNR Cup 2 di Stadion 29 November Sampit. Turnamen ini diikuti sebanyak 64 tim sepak bola di daerah setempat. Haliki Nur menyampaikan, kompetisi sepak bola menjadi salah satu sarana pembinaan atlet, selain itu juga menjadi sarana menyalurkan bakat generasi muda, sekaligus menumbuhkan sportivitas antar pemain. Tempat kita dengan adanya pelaksanaan HNR Cup ini juga salah satu upaya kita membagikan sepak bola di Kalimantan Timur, di Kota Sampit. Tempat kita dengan tadi katakan ini bisa sambil menjaring bibit-bibit yang punya talenta, yang punya potensi. Makanya kita undang pemain nasional yang terkait dengan pelatih. Siapa tahu dan mereka siap kerjasama untuk misalnya ada anak-anak kita yang punya potensi, punya bakat, talenta, itu bisa dilatih dari bibit ke sana. Melalui turnamen ini diharapkan akan melahirkan pemain sepak bola berprestasi dari daerah setempat. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Arli Antoni salah satu pengrajin kulit kayu dari Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Sukses memproduksi kerajinan kulit kayu yang ditekuninya sejak 2019 sampai sekarang. Dan keterampilan ini dimiliki cukup unik karena diawali rasa penasaran untuk menyenangkan si buah hati. Kerajinan dari kulit kayu merupakan salah satu bentuk karya seni tradisional yang memanfaatkan bahan alami sebagai produk bernilai dan estetika tinggi. Kulit kayu yang telah melalui proses pengolahan khusus diubah menjadi berbagai produk inovasi seperti laung,
sumping, hingga baju-baju etnik Dayak. Herliantoni, salah satu pengrajin kulit kayu dari Tamyang Layang, Kabupaten Barito Timur ini, sukses memproduksi kerajinan kulit kayu yang ditekuninya sejak tahun 2019 sampai sekarang. Keterampilan yang dimiliki cukup unik karena diawali rasa penasarannya untuk menyenangkan si buah hati yang hendak mengikuti lomba busana adat. Dalam membuat kerajinan kulit kayu, Herliantoni tidak meninggalkan ornamen yang mencirikan khas daerah Tamyang Layang, yaitu Gunung Perak. Gunung Perak merupakan satu lambang kemakmuran suatu daerah yang memiliki kekayaan alam yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jenis kulit kayu yang digunakan merupakan kayu pilihan dari jenis kayu luntung, karena tidak semua bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Dalam pemasaran produknya, Herliantoni memajang di ruang galeri miliknya yang menyatu dengan tempat tinggal hingga dipasarkan di berbagai platform media sosial. Saya tidak pernah belajar dengan orang lain, tetapi saya secara otodidak. Kenapa? Sebab awalnya dulu anak saya, terus terang saya cerita sedikit Pak. Saya cerita bahwa anak saya yang sekarang sudah kelas 3 SMA, waktu kelas 4 SD, dia pengen sekali ikut lomba fashion show etnik. Nah, pada saat itu saya mencari baju yang cocok buat dipakai dia, yang pas di badannya, ternyata tidak ketemu. Sampai ke wilayah Kalimantan Selatan, saya tidak ketemu. Satupun saya tidak dapat. Akhirnya, karena saya tahu ada di Pasar Panas, di Rumah Betang itu ada yang menjual kulit kayu pada saat itu, karena dia juga jualan pernak-pernik etnik di situ. Pertama yang saya bikin, mulai dari saya membuat kerajinan ini adalah lawung dan sumping. Lawung dan sumping khas orang Dayak Mayan Lawangan, khususnya Barito Timur. Yaitu memiliki ciri yang pertama di bagian belakang, bagian depan itu saya berikan bordiran Gunung Perak. Ini adalah menandakan sebuah ciri khas identitas Kabupaten Barito Timur itu sendiri. Kerajinan kulit kayu bukan hanya sekedar kerajinan aksesoris semata, namun menjadi kebanggaan dan ciri khas suatu daerah di mana kehidupan masyarakat Dayak memang sangat tergantung dengan keberadaan hutan. Dari Kabupaten Barito Timur, Mulyadi dan Muhammad Sem, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Batik Kalimantan Tengah atau yang sering dikenal dengan benang bintik merupakan salah satu kekayaan kain di Indonesia. Batik ini tidak hanya menjadi simbol estetika tetapi juga menyimpan makna filosofi masyarakat Dayak. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi serta makna filosofis. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batik tersendiri, baik dari segi motif, warna, maupun makna simboliknya. Seperti batik tulis Dayak Maanyan dari Barito Timur atau sering disebut benang bintik. Menampilkan motif Gunung Perak, Wadian Dadas, Wadian Bawo, hingga burung juai. Wadian Dadas dan Wadian Bawo itu sendiri merupakan sepasang penari laki-laki dan perempuan yang berasal dari Kabupaten Barito Timur. Tarian ini memiliki nilai spiritual dan filosofi serta merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak. Sophia Blantan Luhu Lima, pengrajin batik dari Barito Timur ini masih mempertahankan dengan cara manual atau dengan teknik canting tangan. Batik ini menonjolkan warna berani dan cerah yang mencerminkan budaya Dayak. Usahanya dirintis sejak tahun 2020, berawal dari mengikuti pelatihan membatik di Jogja sebagai utusan dari Barito Timur untuk mendalami proses membatik. Untuk menghasilkan batik yang berkualitas, selain keterampilan yang dimiliki oleh pembatik, juga diperlukan bahan-bahan dan peralatan yang mendukung seperti halnya kain yang berkualitas hingga peralatan. Batik ini adalah budaya kita Indonesia. Karena itu kami mengambil untuk memproduksi batik ini. Jadi batik yang kami produksi adalah batik
tulis asli, Pak. Jadi sesuai dengan budaya kita. Jadi secara umum memang batik ini menggambarkan bagaimana kita memproses suatu kain nantinya akan menjadi satu batik yang berwarna dan bermotif. Alasan kami memilih membatik karena untuk melestarikan budaya. Jadi melalui batik kami bisa memperkenalkan budaya-budaya kami seperti budaya Dayak, Maayan khususnya bagi kami Bartim. Batik tulis Mawar Saron itu batik tulisnya legend yang ada di Barito Timur, dan untuk saat ini adalah satu-satunya batik tulis yang ada di Barito Timur. Dan Mawar Saron ini rutin setiap tahun mengikuti pameran, dan kemarin juga kita bawa sampai ke Balikpapan, pameran Expo Dekranasda, dan juga ke pameran Expo Palangkaraya. Tetapi selain itu juga Mawar Saron juga melakukan pelatihan-pelatihan batik, dan kemarin itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan melakukan pelatihan batik juga. Dan beliau adalah satu-satunya batik yang ada di Barito Timur, dan untuk mensupport pemasaran pada tahun 2025 batik Mawar Saron itu kita jadikan sebagai salah satu batik yang kita pakai dalam Hari Jadi Barito Timur. Itu salah satu support pemerintah Kabupaten Barito Timur, komitmen pemerintah untuk mendukung pengrajin yang ada di Barito Timur. Batik tulis Wiheli atau lebih dikenal dengan batik tulis Mawar Saron telah memberikan warna tersendiri dalam produksi batik di Kabupaten Barito Timur. Lokasinya tepat di jantung kota Tamiang Layang, dengan bangunan gedung yang sederhana, namun telah memberikan ruang bagi warga Dayak Maayan untuk mengenal jati dirinya melalui batik. Dari Kabupaten Barito Timur, Mulyadi dan Sam, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, Pantai Ujung Pandaran merupakan satu pantai populer di Kota Waringin Timur dan menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi, terutama bagi yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga sembari menikmati keindahan laut. Menikmati udara segar di pagi hari dengan hawa yang sejuk dan matahari belum menunjukkan dirinya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, jika kamu tengah berpergian ke Pantai Ujung Pandaran, maka kalian bisa menjajal untuk jalan-jalan ke pantai saat pagi hari. Jadi kawasan pantainya ini, area pasirnya ini lebih cenderung putih ke coklat ya. Wah. Dan you know what, ini masih tenang banget karena mungkin masih pagi juga. Tadi aku turun sekitar jam 5.36 dan berasa punya pantai pribadi. Kamu bisa mulai sekitar jam 5:30 pagi saat pagi hari. Udara sejuk biasanya akan menyapa siapapun yang ada di kawasan ini. Tak itu saja, bersama semilir angin. Pemandangan laut yang luas di kawasan Pantai Ujung Pandaran yang langsung terhubung dengan Laut Jawa ini pun tak kalah ciamik. Posisi matahari belum terlihat, namun langit sudah cerah dengan nuansa kombinasi ungu dan biru pastel. Kita dapat menikmati keindahan alam Pantai Ujung Pandaran sambil duduk di tepi pantai atau sekadar berlari-lari di pasir yang masih sejuk. Membiarkan ombak yang dingin menyentuh kaki sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Sungguh aktivitas yang menyenangkan. Ini dia
pasirnya. I wanna touch the water. Wih. Kebayangkan serunya gimana? So buat travel mania yang pengen punya bucket list untuk menghabiskan masa liburannya, jangan lupa traveling ke Kalimantan Tengah aja, explore Kalimantan Tengah. Selain itu, pasir pantai yang biasanya panas saat mengenai kulit, pagi itu sangat sejuk dan dingin. Gelombang yang tanpa henti menghiasi keindahan laut, tak ayal, waktu berlalu begitu cepat. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan di Lintas Borneo. Beragam hiburan bagi masyarakat kini hadir di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui Park Festival dan gelaran ini menyajikan aktivitas seni serta hiburan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk hadir di akhir pekan. Menjadi agenda rutin setiap minggu, Nusantara Park Festival hadir memanjakan masyarakat mulai pukul 4 sore hingga 7 malam. Pada gelaran kali ini, para pengunjung disuguhkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari pertunjukan live musik hingga pameran karya seni kaligrafi. Koordinator acara Yusuf Mardiansyah menyatakan, pihaknya sangat senang melihat trafik kunjungan yang terus meningkat terutama saat libur panjang. Kondisi ini turut memberikan dampak positif bagi UMKM lokal yang ada di area sekitar Nusantara Park. Cukup antusias ya dari pengunjung, itu setiap long weekend makin banyak. Jadi trafficnya juga naik. Ya support dari pengunjung lumayan bagus ya. Gitu. Jadi ada peningkatan dari pengunjung, terus dari penjualan untuk tenan juga itu lumayan bagus. Suasana festival yang sejuk dan nyaman juga menjadikan tempat ini sebagai destinasi utama bagi para keluarga untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Pilihan kuliner yang beragam serta hiburan yang interaktif menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tengah menikmati libur akhir pekan. Liburan bersama keluarga. Sangat terhibur, juga stand makanannya juga banyak. Lumayan rame juga, ada live musiknya. Jadi seru. Dengan tren gelaran yang terus beragam, Nusantara Park Festival diharapkan dapat terus konsisten menjadi wadah kreatif sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat di kawasan IKN Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan. Otorita Ibu Kota Nusantara menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat dan juga wisatawan. Beragam aktivitas interaktif digelar untuk memberikan pengalaman wisata, edukatif, dan kreatif di kawasan Nusantara. Dalam rangka menyambut libur panjang, Otorita Ibu Kota Nusantara menghadirkan beragam aktivitas menarik melalui program Ruang Kreatif di kawasan Nusantara. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Muhsin Palinrungi mengatakan, pengunjung tidak hanya menikmati hiburan, namun juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan interaktif dan edukatif. Kemudian juga ada merangkai bunga, jadi masyarakat bisa langsung belajar bagaimana merangkai bunga ya, nanti dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman. Lalu kemudian
kita bekerjasama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan beberapa aktivitas, diantaranya ada mini workshop untuk merajut ya benang ke masyarakat, atau pengunjung wisatawan bisa langsung ikut terlibat langsung membuat aneka produk dari benang gitu. Selain menjadi ruang rekreasi, program ini juga menjadi bentuk komitmen Otorita IKN dalam menjaga dan mempromosikan seni budaya lokal Kalimantan Timur dan Nusantara. Otorita IKN juga berharap kehadiran ruang kreatif dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi, berkarya, dan mengenal lebih dekat potensi ekonomi kreatif serta kekayaan budaya yang dimiliki Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menampilkan perakiraan cuaca untuk Anda di esok hari. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Tengah hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eka Ristiartani pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.